Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. jalan-jalan. Let's go. Let's go. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Salam saudara, pemirsa Kompas TV Merauke yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan ayat dari 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kalau saudara mau mendapat perkenaan Tuhan, maka saudara harus menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara akan mengalami apa yang disebut dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Ini adalah tahun dimulainya atau tahun awal penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman. Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Penuaian jiwa itu terjadi karena pencurahan Roh Kudus secara luar biasa, sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Ada 3 hal yang akan terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan. Yaitu yang pertama, 3 generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang kedua, goncangan-goncangan akan terjadi. Hal ini pasti terjadi, mungkin kita tidak mengaminkannya. Tapi sudah terlihat bahwa goncangan itu sudah terlihat, di mana alam sudah digoncang, pandemi, bahkan kehidupan ekonomi juga digoncang. Dan yang ketiga, penuaian jiwa yang besar. Melalui kedua hal tersebut akan banyak orang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Saudara, Tuhan telah berpesan bahwa akan muncul satu generasi yang luar biasa dari anak-anak muda. Dari mereka yang berumur 31 tahun ke bawah atau yang lahir di tahun 1981 ke atas, akan muncul anak-anak muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bukan berarti kita yang berumur 31 tahun ke atas tidak dipakai Tuhan, tetapi Tuhan secara khusus memperlihatkan bahwa akan banyak anak-anak muda yang akan dipakai Tuhan. Syarat untuk memperoleh perkenaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara mau mengalami perkenanan Tuhan? Jika ya, maka jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hidup dalam firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, Dia keluar dari air, lalu Roh Kudus seperti burung merpati turun memenuhi Tuhan Yesus. Ketika itu terdengarlah suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Mengapa pada waktu itu
Allah Bapa berkata bahwa Tuhan Yesus berkenan? Karena yang pertama, Tuhan Yesus melakukan firman Tuhan, yaitu dibaptis. Tuhan selalu berkata kepada kita, perhatikanlah perintah-perintahku. Dan di dalam Wahyu 2 ayat 3, yaitu di akhir dari pesan kepada jemaat-jemaat dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan yang kedua, karena Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan dia mau menuntun dan menunjukkan jalan kepada kita mana yang harus ditempuh. Tetapi untuk mengerti akan hal itu, mata kita pun harus senantiasa tertuju kepada Dia. Saudara, yang kedua adalah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita ini miliknya Tuhan Yesus, bukan milik kita sendiri. Jangan ada yang berkata, ini kan tangan-tangan saya sendiri, mata-mata saya sendiri, uang ya uang saya sendiri. Saya bisa pakai sesuka hati saya. Tidak, saudara. Dalam segala hal yang akan kita putuskan atau lakukan, kita selalu harus bertanya kepada Tuhan. Sebab Dialah yang punya hidup kita. Sebab kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Yaitu oleh darah Yesus sendiri. Dan firman Tuhan berkata, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saya teringat akan kisah Yabes, saudara. Yabes itu artinya penderitaan dan kesakitan. Dan keadaan Yabes memang seperti itu, yaitu menderita serta kesakitan. Tetapi Yabes tidak mau tinggal diam. Karena dia tidak mau tinggal dalam kesakitan dan penderitaan, dia berdoa kepada Tuhan dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Ada 3 pokok doa yang dinaikkannya. Dan saya mau katakan bahwa ketiga pokok doa ini sebaiknya juga kita naikkan. Yang pertama adalah, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua, Tuhan, kiranya Engkau memperluas daerahku. Perluas daerahku ini bisa diterjemahkan dengan perluas visi kita, visi saya. Perluas pelayanan saya, perluas toko saya, perluas usaha saya, dan seterusnya. Saudara boleh minta seperti itu. Seperti saya juga meminta seperti ini. Tuhan, perluas pelayanan saya, perluas jiwa-jiwa, perluas visi saya, dan seterusnya. Yang ketiga, Tuhan, kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ada berapa banyak yang berdoa seperti ini? Artinya doa Yabes adalah doa kita semua. Dan kabar gembiranya adalah doa Yabes dikabulkan Tuhan. Apakah saudara mau dikabulkan doanya? Alkitab berkata bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mengapa? Karena Yabes memuliakan Tuhan. Itulah rahasianya, saudara. Saudara pemirsa Kompas TV Merauke yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan apa yang Daud katakan dalam nyanyiannya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Itu terdapat dalam 2 Samuel 22 ayat 26 sampai 27. Saudara pemirsa Kompas TV Merauke yang dikasih Tuhan, jangan sampai dibelit-beliti Tuhan, dibelat-belit Tuhan, saudara. Tetapi saya percaya bahwa saudara semua adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang setia, tidak bercela dan hidup memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, karena engkau telah disucikan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jalan-jalan. Let's go. Let's go. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, pemirsa Kompas TV Merauke yang dikasihi Tuhan. Dari ayat Amsal 3, pasal 9 dan 10 tadi, uang kita adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan segala hasil pertama dari segala hasil penghasilanmu. Kalau kita lakukan itu, maka lumbung-lumbung kita diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahan kita akan diisi, akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Biasanya kalau kita berada di bulan Februari, saudara, kita diminta Tuhan untuk memberikan buah sulung, saudara. Buah sulung artinya persembahan kita yang merupakan hasil pertama dari tahun ini, tahun itu. Biarlah saudara berdoa tentang hal itu. Karena saat itulah waktunya. Dan Tuhan berjanji, kalau kita lakukan itu, maka lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah, melimpah, limpah. Dan bejana pemerahan kita akan meluap dengan air buah anggurnya. Lumbung itu bukan hanya tentang uang, saudara. Karena uang itu adalah nomor kesekian. Bagi saya lumbung itu adalah jiwa-jiwa. Saya percaya kalau saya lakukan ini, maka jiwa-jiwa yang bertobat itu akan begitu banyak. Ini adalah yang Alkitab katakan sebagai berkat 100 kali ganda. Air buah anggur adalah tentang sukacita dan damai sejahtera yang akan diberikan Tuhan berlimpah-limpah. Ini adalah ayat Alkitab katakan sebagai berkat 1000 kali ganda. Seperti janji Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, dan keluargamu akan diberkati Tuhan. Tuhan berpesan kepada kita, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 19. Apakah saudara mau berkenan di hadapan Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, yaitu apa yang saudara butuhkan, itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, amin, amin. Dan yang keempat adalah hati-hati dengan hati kita. Ada satu pesan yang sangat kuat yang harus saya sampaikan. Saudara harus hati-hati dengan hatimu. Mengapa? Ketika Tuhan Yesus lahir, para gembala sedang menggembalakan ternak. Lalu mereka melihat satu pemandangan yang luar biasa, yang baru mereka saksikan seumur hidup mereka. Karena di langit mereka lihat sesuatu yang luar biasa.
yaitu para malaikat dan bala tentara sorgawi memuji-muji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau saudara mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara harus memiliki damai sejahtera. Memang Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan pertama-tama dia harus ada di dalam kita, sampai orang lain dapat menyaksikan kita penuh dengan damai sejahtera. Yaitu ada senyum, kata-kata positif, serta kata-kata yang memberkati. Tetapi kalau kata-kata negatif yang kita berikan, apakah ada damai sejahtera di sana? Tidak ada selain kepahitan. Damai sejahtera itu adalah masalah hati, saudara. Karena itu hati-hati dengan hatimu. Oleh sebab itu penuhilah hati kita dengan damai sejahtera. Tidak peduli apakah seseorang itu orang yang berpangkat, orang kaya, bahkan para pendeta besar sekalipun. Kalau tidak memiliki damai sejahtera, pastilah ia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tahun ini adalah goncangan dan Tuhan sudah memberikan nasihat. Tahun goncangan, saudara. Nasihat untuk menjaga hati dalam menghadapi goncangan-goncangan tersebut melalui Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Dan di dalam kitab Hagai 2 ayat 6 sampai 9. Dan untuk itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, banyak mengucap syukur. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Yang ketiga, jangan takut. Saudara mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saudara pemirsa Kompas TV Merauke yang dikasihi Tuhan, kita hanya bisa mengucap syukur dalam segala hal dengan hati kita, bukan dengan pikiran kita. Pikiran kita akan berkata, loh, saya tidak enak begini, kok mengucap syukur? Mengucap syukur itu karena yang enak dong. Kalau pegang uang 2 miliar di saku, mengucap syukur kepada Tuhan gampang. Karena ada Tuhan. Tapi di saat besok mau bayar listrik tidak ada uang, bayar cicilan tidak ada uang, apakah saudara bisa mengucap syukur? Itu PR buat saudara sekalian. Yang kedua, tetapi hati kita bisa mengucap syukur dan berkata, Tuhan, terima kasih. Dalam keadaan yang enak maupun tidak enak, saya mau mengucap syukur karena rencanamu terhadapku pasti rencana yang baik. Amin, amin. Beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Bagaimana caranya? Dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang paling penting kerohanian kita harus hidup terlebih dahulu, saudara. Baru bisa kudus. Sebab kalau kerohanian kita sudah mati, itu sudah tidak bisa, saudara. Setelah kudus baru berkenan. Kalau tidak kudus artinya tidak berkenan. Kunci persembahan yang hidup dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara mau mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, maka hatinya harus bersih. Ini berbicara tentang hati lagi. Oleh sebab itu, hati-hati dengan hatimu. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus memakai pikiran Kristus, supaya kita mengetahui manakah kehendak Allah, yaitu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita tidak memakai pikiran Kristus, memainkan pikiran kita sendiri, maka kita tidak akan tahu kehendak Allah. Mungkin saudara mempunyai sebuah pendapat, tetapi itu hanyalah good idea, ide yang bagus, tetapi bukan God's idea, idenya Tuhan.
menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Saudara pemirsa Kompas TV Merauke yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara mau mengetahui kehendak Allah, pakailah pikiran Kristus. Untuk bisa memakai pikiran Kristus, saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita dan memateraikan kita. Selanjutnya saudara harus meningkatkan kepenuhan Roh Kudus itu di dalam diri. Saudara, dalam Yeskiel 47 ayat 1-5 mengilustrasikan tingkatan-tingkatan kepenuhan Roh Kudus. Ada yang sepergelangan kaki. Ketika kita kepenuhan Roh Kudus sebatas pergelangan kaki, saudara. Jika air yang dari bait suci itu deras mengalir, kira-kira masih bisakah kita bergerak bebas melawan aliran air itu? Tentu bisa. Sampai selutut. Demikian pula jika dipenuhi Roh Kudus sebatas lutut, kita masih bisa bergerak bebas melawan arus, mungkin agak berat. Sepinggang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus sebatas pinggang tetap masih bisa bergerak melawan arus, walaupun semakin berat dibandingkan sebatas pergelangan kaki atau selutut. Tenggelam, tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus sampai tenggelam, dia sudah tidak bisa lagi bergerak melawan arus yang deras tadi. Dia hanya bisa berenang mengikuti arus, sebab dia tahu bahwa berenang melawan arus adalah usaha yang sia-sia. Dengan mengikuti arus, artinya kita memakai pikirannya Kristus dan bukan pikirannya sendiri lagi. Karena itu tahun ini Tuhan berkata, engkau harus semakin dalam dengan aku. Saya berdoa setiap saudara dipenuhi Roh Kudus dengan hanya sebatas pergelangan kaki, tapi naik ke lutut, dan ditingkatkan sebatas pinggang sampai akhirnya tenggelam. Dan pada saat itulah saudara akan mengetahui bahwa yang Tuhan kehendaki dan saudara akan berbahagia serta mengalami perkenanan Tuhan yang disediakan bagi setiap anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Amin. Dan yang terakhir saudara, jangan takut. Dalam menghadapi goncangan-goncangan itu, Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah takut. Dulu pada waktu saya menjadi hamba Tuhan, saudara, saya banyak mengalami ketakutan dalam berbagai hal. Kemudian tiba-tiba Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itu ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Akhirnya saya berkata, Tuhan Allah adalah kasih. Penuhi hati saya dengan kasih-Mu, Tuhan. Penuhi saya dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Kalau saudara terapkan hal itu, maka saudara akan mengalami rasa takut tersebut tiba-tiba bisa hilang. Mengapa? Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Haleluya. Saudara, yang kelima, memenangkan peperangan rohani, saudara. Tahun ini kita harus hati-hati dengan hati kita. Mengapa? Tadi selain berbicara tentang damai sejahtera dan tahun guncangan-guncangan, tahun ini juga adalah tahun peperangan rohani. Betapa dahsyatnya Tuhan karena Dia sudah memberikan kuncinya supaya kita memenangkan peperangan rohani tersebut. Dan kuncinya adalah kesatuan bersama-sama atau unity. Dan yang kedua adalah naik ke tempat yang tinggi. Kesatuan bersama-sama antara hamba Tuhan, kesatuan gereja-gereja, kesatuan suami istri, atau kesatuan antara anggota keluarga yang lain. Kesatuan atau unity ini bisa terjadi kalau ada kerendahan hati, saudara. Ini kembali lagi kita berbicara tentang hati. Kesatuan atau bersama-sama atau unity itu tidak hanya berbicara tentang gereja-gereja saja, saudara. Tetapi juga tentang hubungan suami istri atau antar anggota keluarga lainnya. Biasanya perpecahan itu terjadi karena ada ambisi. Kalau ada ambisi dan kepentingan diri sendiri, maka timbul kecurigaan. Kecurigaan mendorong adanya kompetisi. Dan kompetisi itulah yang menyebabkan perpecahan. Saudara-saudara, Kompas TV Merauke yang dikasih Tuhan. Kalau kita tahu tujuan kita adalah bersama-sama atau unity, maka tidak akan terjadi hal seperti ini. Jika saudara masuk dalam peperangan dan tidak dalam kesepakatan, maka saudara akan kalah. Tetapi saya berdoa supaya tidak ada seorang pun yang kalah, melainkan semuanya menang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Dan yang terakhir, naik ke tempat yang tinggi. Saya ulangi, tahun ini adalah tahun peperangan rohani dan jangan sampai kita kalah. Katakan bersama-sama saya. Unity dan masuk masa perhentian atau naik ke tempat yang lebih tinggi bersama Tuhan Yesus. Kalau saudara melihat persoalan pada saat
posisi saudara di tempat yang rendah di bawah, maka saudara akan melihat masalah-masalah yang sedang ada di sekitar saudara itu semuanya besar-besar, saudara. Dan seperti mau menekan kita. Tetapi kalau saudara naik ke tempat yang tinggi, maka hal yang sama itu akan terlihat kecil. Artinya masalah yang kita hadapi tetap sama, tetapi karena kita naik di tempat yang tinggi, maka persoalannya menjadi kecil. Dan saudara akan mudah mengatasi, menyelesaikan masalah itu. Inilah rahasianya, yaitu masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu mari kita lebih sering masuk dalam hadirat-Nya. Banyak masuk ke dalam menara doa, dan mau untuk masuk dalam hadirat-Nya, kuncinya hati kita harus disucikan, dikuduskan. Marilah kita berkata kepada Dia, Tuhan, sucikan hatiku, sucikan hati ini, supaya saya layak untuk menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Saudara, Kompas TV, pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan, orang yang congkak itu musuhnya Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati adalah kekasihnya Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita berlaku congkak. Karena itu kita perlu masuk hadirat Tuhan. Supaya segala keangkuhan kita itu hilang. Saya berdoa supaya setiap saudara mendapat perkenanan Tuhan berlimpah-limpah-limpah, karena kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.